Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak juga meskipun ikhlas maka Allah yang mulia. Surah Al-Maidah ayat yang akan kita kaji adalah ayat yang ke-114 sampai 116, halaman 127. Kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita ulangi ayat yang ke-114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Pak Dosen diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Silakan dialihkan Pak Dosen sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berdoa Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan pencipta kami, anzil alaina turunkanlah kepada kami, maidatan hidangan makanan, minas samai dari langit, takunu lana ia hari penurunannya menjadi bagi kami dan hari raya, hari kebahagiaan di awalina yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, wa akhirina dan orang-orang yang datang setelah kami, wa ayatan dan tanda-tanda kekuasaan minka dari engkau, warzuqna dan berilah kami rezeki, wa anta khairur raziqin dan engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Baik, kita baca tafsirnya ayat yang ke-114. Ini versi tafsir Departemen Agama. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam setelah mengetahui maksud baik dari kaum Hawariyin, yakni kaum setia dari Nabi Isa, dalam permohonan mereka, yaitu bahwa mereka tidak meragukan kekuasaan Allah, melainkan karena mereka ingin lebih yakin dan memperoleh keimanan yang lebih kuat serta ketentraman hati. Maka Nabi Isa mengabulkan permohonan mereka untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hidangan untuk mereka. Nabi Isa memulai doanya itu dengan ucapan Allahumma Rabbana. Sedangkan kata-kata tersebut mengandung pengertian sifat-sifat keagungannya, yakni ketuhanan, kekuasaan, hikmah dan kebijaksanaannya, dan sifat-sifatnya sebagai penguasa, pendidik, pemelihara, dan pemberi nikmat. Jadi digabungkan itu antara sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam dua kata, yakni Allahumma Rabbana. Kemudian Nabi Isa melanjutkan doanya dengan memohon agar Allah menurunkan untuk mereka hidangan dari langit. Nabi Isa mengharapkan generasi mereka selanjutnya. Nabi Isa mengharapkan agar hari ketika hidangan itu turun menjadi hari raya bagi mereka dan generasi mereka selanjutnya. Hal ini itu pada hari Minggu, hari Ahad. Turunnya itu pada hari Ahad. Di dalam sebagian tafsirnya dijelaskan itu adalah pada hari Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Hal ini menjadi tanda atau bukti bagi kekuasaan Allah. Nabi Isa mengakhiri doanya dengan ucapan
Berilah kami rizki, farzuqna wa anta khairul raziqin. Berikanlah kami rizki karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini adalah Nabi Isa dalam doanya lebih dahulu menyebutkan faidah rohaniyah yang akan diperoleh bila Allah mengabulkan doanya. Kemudian baru disebutkan faedah dari segi jasmaniah. Faedah rohani adalah turunnya hidangan itu akan merupakan hari yang amat penting dalam kehidupan umatnya dan akan mereka jadikan hari raya di mana mereka akan selalu mengenang rahmat Allah dan mereka akan mengagungkan kebesaran kekuasaan Allah. Hal ini akan menambah keyakinan mereka dan akan memperkokoh keimanan kepada Allah. Adapun faedah jasmani adalah makanan itu merupakan rizki yang akan menghilangkan rasa lapar dan mengembalikan kesegaran dan kekuatan jasmani mereka. Jadi yang dituju pertama kali itu adalah faidah yang berdampak kepada rohani kita, pada keyakinan kita, baru masalah jasmani. Kemudian dilanjutkan, lain halnya kaum Hawariyin ketika mereka mengemukakan permintaan itu kepada Nabi Isa. Mereka mendahulukan penyebutan faedah jasmani dan sesudah itu barulah menyebutkan faedah rohani. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan susunan doanya itu Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya agar mereka lebih mengutamakan segi-segi mental rohani daripada segi-segi fisik materi jasmani. Tuh ya Pak Tosim ya. Jadi bukan berarti yang jasmani gak penting-penting, tapi prioritas itu adalah tetap bagaimana keimanan itu dijaga. Itu iman kan berkenaan dengan masalah-masalah rohani. Selanjutnya disebutkan Maidah dalam surat ini yang berarti hidangan. Maka kata tersebut telah disepakati menjadi nama bagi surah ini, yaitu surah Al-Maidah. Kata-kata yang dipakai menjadi nama bagi surah Al-Quran kebanyakan diambil dari satu kata yang terdapat di dalam surah yang bersangkutan, yang berkenaan dengan suatu hal yang amat penting. Misalnya nama surah Al-Baqarah ada kalanya diambil dari kata yang lain yang tidak terdapat dalam surah itu, tetapi menunjukkan dengan jelas isi surat tersebut. Misalnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu membersihkan apa? Membersihkan tentang Allah dari berbagai macam kekurangan. Allah itu terbebas dari yang namanya kebendaan. Allah itu terbebas dari persekutuan. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dinamakan surah Ikhlas. Ikhlas itu artinya membersihkan, dari kata kholaso, membersihkan. Jadi Allah dibersihkan dari pernyataan orang-orang Nasrani Allah punya anak dan Allah punya pasangan. Yang dibersihkan itunya, makanya dinamakan surah Ikhlas. Surah Ikhlas karena kandungannya itu membersihkan dari akidah atau keyakinan yang tidak wajar. Itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Dikatakan bagus ikhlas itu apa ya? Jadi dalam ibadah yang ikhlas, maksudnya itu motivasinya jangan ada embel-embel yang lain, sudah lempar gitu aja. Adapun nanti ada godaan-godaan yang lawan, ya masa nggak ada godaan atau sini harusnya ada godaan. Ibadah itu pasti digoda. Contoh, kita ingin sedekah nih, kerja keras lah, alhamdulillah dapat rezeki. Giliran ingin sedekah ada aja godaannya itu. Setannya ada aja. Udah deh, yang tadinya ingin
masukin kotak amal 100.000 jadi sayang kalau 100.000, kurangin aja 50.000 gitu. Nah terus lama-kelamaan kan kayak gitu, nyampe di kotak amal ternyata cepat 10.000, kayak gitu ya kan, digoda kita harus kuat. Itu musuhnya bukan dari luar, dari dalam harus kita atasi itu. Musuh yang tak terlihat itu lebih berbahaya daripada musuh yang terlihat. Setuju ya Pak Tosif ya? Pak Mandra setuju ya? Musuh yang tak terlihat lebih berbahaya daripada musuh yang terlihat. Contohnya kemarin, misalnya Hamas itu kalau ingin ngalahin Israel ya, insya Allah dengan kebiasaan berperang ya kalah terus Israel. Kenapa? Karena terlihat. Dan kemarin dunia itu musuhnya tak terlihat. Tahun 2019 apa? Covid, Corona. Gak kelihatan. Porak-poranda itu. Paling cuma dikirimin. Ayo coba. Betapa lemahnya ya penyamaran manusia itu. Baru dikirim sesuatu yang gak nampak aja udah kocar-kacir itu yang namanya dunia. Itu menandakan betapa Allah Maha Kuasa dan yang namanya manusia itu maha lemah, gak punya apa-apa. Kasih Covid aja udah lepek-lepek semuanya. Padahal gak kelihatan Mas Toto. Kan jelas orang itu gajah mampu kan jelas gitu. Gak kelihatan. Kita lanjut ayat 112 dan 113 menyebutkan permintaan hidangan makanan dari langit oleh pengikut-pengikut Nabi Isa dalam beberapa bab dalam perjanjian baru. Ini yang ditanyakan oleh Mas Toto kemarin. Dilukiskan sangat beragam, macam-macam tuh versinya. Matius 6:11, kisah para rasul 10:9 sampai 12 pasal ini dan sebagainya. Itu disebutkan dalam Injil Matius 6 pasal 11. Kemudian X itu berarti 10 ya. 10 pasal 9 sampai 12 dan sebagainya, macam-macam. Terus ayat yang ke-115. Dalam ayat ini Allah menerangkan dan mengabulkan doa tersebut dan menurunkan hidangan sesuai dengan permintaan mereka, tetapi dengan syarat bahwa sesudah turunnya hidangan itu tidak boleh ada di antara mereka yang tetap kafir, ingkar atau kembali kafir sesudah beriman, karena mereka telah diberi pelajaran keterangan-keterangan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Kemudian diberi pula bukti nyata yang dapat mereka saksikan dengan panca indera mereka sendiri. Apabila masih ada di antara mereka yang kafir, maka sepantasnya kemurkaan dan azab Allah ditimpakan kepada mereka yang melebihi azab yang ditimpakan kepada orang-orang kafir lainnya. Para ulama beragam mengenai macam makanan yang diturunkan Allah dalam hidangan tersebut, tetapi masalah tersebut bukanlah masalah penting untuk dibicarakan. Apakah nasi uduk atau nasi pecel atau gulai kambing, gak penting ya. Yang penting hidangan. Terus ada riwayat ABC susu, terus ada dagingnya dan segala macam. Silakan, gak penting aja, gak penting. Jadi kita itu ketika mempelajari sesuatu jangan ngotot terhadap sesuatu yang gak penting. Kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, kalau kita memperbincangkan sesuatu kemudian melahirkan perbedaan pendapat adu argumen yang pada gilirannya menyita tenaga, kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, ilmun la yadur ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Ilmu yang tidak bermanfaat, bodoh pun gak bermasalah. Ya, lu gak usah ngotot. Kecuali kalau tentang ilmu-ilmu yang penting baru kita diskusi. Tapi kalau masalah-masalah yang gak penting ya gak usah ngotot-ngotot ada. Menang juga gak hebat, kalah pun juga gak hina. Ngapain ngotot-ngototan? Ya Pak Tusil ya. Di sini isinya apa tuh? Wah, ini enggak ya, enggak penting.
Lagian juga nggak ada lagi Al-Maidah, ya kan? Maidahnya udah lewat. Maidahnya udah lewat. Al-Quran sendiri tidak menyebutkannya. Demikian pula Rasulullah. Yang perlu kita perhatikan ialah hubungan sebab akibat serta isi dan tujuan dari kisah tersebut untuk dijadikan pelajaran guna memperkokoh iman dan keyakinan kita kepada Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Tuh. Jadi ayat yang kemudian selanjutnya adalah temanya Nabi Isa lepas tangan dari tuduhan kaumnya. Lepas tangan berarti berserah diri, cuci tangan dari tuduhan-tuduhan kaumnya. Coba Pak Tosif dibaca. Mohon maaf nih saya batuk nggak bisa, nggak mampu untuk membunyikan ini. Silakan Pak Tosif dilantunin dulu. Ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Cukup pelan-pelan aja. Jadi itu Pak Tosi, biar Pak Tosi merasakan tentang perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Perjalanan apa Pak Tosi? Perjalanan rohani saya itu Pak Tosi bisa baca Quran, tapi Pak Tosi belum punya ilmu untuk mengajarkan Al-Quran. Bagaimana jamaah itu dibacakan secara kolektif, bunyi semua. Kan gak gampang seperti itu. Benar apa gak Mas Toto? Kalau baca sendiri, dinikmati sendiri bisa. Tapi untuk menjadikan jamaah bisa bunyi, itu gak gampang bos. Udah itu butuh proses panjang. Misalnya nih, ini mudah-mudahan batuknya gara-gara ngaji, berkah ngaji hilang nih batuknya. Tadi itu udah lemes terus Mas Toto, cuman selimutan aja. Mama bangun. Wah, jenderal rumah yang ngomel-ngomel, akhirnya kita berangkat Pak Tosin ya. Jadi, ya Allah. Baik, kita bunyikan ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول قال سبحانك ما يكون لي أن
أقول ما ليس لي بحق أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. Kalau diterangin mungkin potensinya 50-50, ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Tapi kalau dibacain kayak gini, jelas ikut apa enggak, Mas Toto? Nah, gitu ya. Ketika kita baca Quran sekali lagi, nggak bakalan nggak konsentrasi, pasti konsentrasi, pasti fokus. Menurut Mas Toto, baca Quran sama sholat lebih khusyuk mana? Baca Quran. Sholat. Khusyuk itu artinya nggak ngeblank loh pikirannya, Mas Toto. Oh. Lebih mana? Baca Quran. Nah, saya meneliti itu bertahun-tahun. Orang baca Quran pasti khusyuk. Dalam arti khusyuk, nggak bisa dia melek sepersekian detik. Jangankan 1 detik, sepersekian detik dia nggak fokus, putus bacaannya. Dan itu nggak ada yang menganalisa. Benar apa enggak? Makanya saya di mana-mana itu saya jualan lapak model seperti ini. Gak ada yang bisa bantah. Sholat baru Allahu Akbar udah kemana-mana. Coba baca Quran, apa namanya, lamun, gak bakalan. Tuh, yang saya jual demikian Pak Tosi. Terus akhirnya bagus. Quran itu mukjizat. Quran itu apa? Mukjizat. Ketika dibaca itu akan ada sentuhan iman di hati. Ketika dibunyikan ada sentuhan iman. Lah kadang-kadang kita terangin berjam-jam gak tersentuh hatinya. Udah diajak baca Quran aja ya Mas Toto ya. Masuk kanan keluar, keterangannya hebat ustadznya. Lah tapi kitanya yang gak beres. Apa gak kurang hebat Ustadz tadi Hidayat? Ustadz Abdul Somad keterangannya profesor. Tapi kalau yang diterangin hatinya masih kotor, kira-kira nyambung apa enggak ya? Itu. Analisa kayak gini gampang apa enggak? Wah, analisa. Baik, lanjut Pak Mandra sekarang suaranya biar terdengar. Wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa di hari kiamat, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, A'anta, apakah kamu kulta, kamu mengatakan linnasi, kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini sebagai dua Tuhan yang disembah min dunillah dari selain Allah. Jadi pengikut Nabi Isa itu kebablasan ekstrim, meyakini Isa itu adalah Tuhan, Bunda Maryam itu adalah Tuhan juga. Itu Bani Israel, pengikut Nabi Isa. Yang satu juga ekstrim, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Bunda Maryam itu adalah perempuan besi itu ekstrim. Tuh. Lanjut. In kuntu qala
Nabi Isa berkata, Subhanaka, Maha suci Engkau, ya Allah, ma yakunu, tidak mungkin li bagiku, an akula, untuk mengatakan aku, ma laisa li, apa yang bukan bagiku, bihaqqin, menjadi hak atau kebenaran. Gak mungkin yang namanya Nabi itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Pasti yang dikatakan adalah kebenaran. Kalau tokoh politik memimpin partai janjinya A, ntar pada kenyataannya B atau enggak sama sekali, biasa ketua partai. Tapi kalau Nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bohong, yang dikatakan itu pasti kebenaran. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Jadi Nabi Isa itu tidak punya hak untuk mengklaim dirinya adalah sebagai Tuhan, gak mungkin. In kuntu, jika aku telah kultuhu, aku mengatakannya, faqad alimtah, maka sungguh engkau mengetahuinya. Ya, kalau aku katakan engkau kan maha mengerti ya Allah. Ta'lamu, engkau maha mengetahui, ma fi nafsi, apa yang kusembunyikan di dalam diriku, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui, ma fi nafsik, apa yang ada pada zatmu. Jadi engkau mengerti aku, tapi aku tidak mengerti tentangmu ya Allah. Karena perbedaan status, engkau adalah Khalik, kami adalah makhluk. Makhluk itu punya keterbatasan. Innaka, sungguh engkau ya Allah, anta engkaulah Allamul Ghuyub, maha mengetahui hal-hal yang gaib. Masa depan itu gaib apa enggak, Pak? Gaib. Jadi apa? Tapi sesuatu yang gaib itu harus dilawan dengan iman. Dengan apa? Iman. Caranya bagaimana? Besok itu kalau kita panjang umur, kasih umur sampai pagi hari, udah ditetapkan nggak rezekinya? Udah ditetapkan rezekinya apa enggak, Pak? Udah, ya sudah, tinggal nyari aja. Logikanya kan ada nasi uduk, ada depannya Mas Toto juga jualan itu dan segala macam. Kan kesana kan dapat, ya kan? Jadi selama kita besok ada umur, pasti rezekinya dijamin oleh Allah. Tinggal kita jemput rezeki. Gaib itu harus subjeknya iman. Subjeknya apa? Iman. Kalau sesuatu yang kasat mata, subjeknya itu akal pikiran. Ini kadang-kadang tidak bisa memproporsionalkan, ya atau sih ya. Iman itu kaitannya dengan sesuatu yang gaib. Ya Pak Aris ya. Besok kalau kita beriman kepada Allah nggak terlihat. Iman kepada malaikat tak terlihat. Surga neraka tak terlihat. Berarti subjeknya adalah hati, iman. Silakan Mas Toto. Ustaz, kalau boleh mempertanyakan ayat 116. Di akhir ayat ada tulisan, sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Betul. Tapi ada kejadian apa atau kenapa Allah justru malah bertanya, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku
Itu kan seakan-akan Allah nggak tahu. Betul. Itu pertanyaan cerdas dari Mas Toto. Itu nanti agar ketika di akhirat benar-benar manusia akan dikumpulkan itu. Nabi Isa beserta kaumnya. Setiap nabi dan kaumnya itu kan dikumpulkan masing-masing. Nabi Muhammad dengan kaumnya, Nabi Isa dengan umatnya, terus seperti itu. Masing-masing diminta pertanggungjawaban. Nah, dulu ketika di dunia, apakah pertanyaan itu sebenarnya untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya di dunia? Itu kayak sekarang itu sidang, di sidang. Jadi bukan berarti Allah tidak tahu, justru itu menunjukkan betapa maha adilnya Allah, maha transparannya Allah terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dulu ada kejadian seperti ini. Apakah itu ada di dalam ilmu balaghah istilahnya, gaya-gaya penyampaian bahasa, ada pertanyaan itu motivasinya betul-betul minta informasi. Ada pertanyaan maknanya menguji, ada pertanyaan maknanya lain lagi. Jadi gaya pertanyaan seperti itu maknanya tentunya bukan berarti Allah tidak mengetahui, namun adalah untuk menguji dan membuat persidangan besok di yaumil kiamah betul-betul Allah tidak memerintahkan Nabi Isa untuk menyembah dirinya. Kurang lebih demikian. Berarti yang menjadikan Tuhan Nabi Isa dan Bunda Maryam siapa? Ya kelakuan mereka sendiri. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian. Jadi nanti kita akan kaji bersama. Ini kan masih beberapa pembahasan. Ini ada ortodok apa segala macam, itu ada Matius segala macam di tafsir departemen agama, besok akan kita kaji. Wallahu a'lam. Cukup Haji Naiman? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mau gak mau kalau ngaji surah Al-Maidah tentang Nabi Isa, ya kita harus bahas tentang Injil. Mau gak mau. Ya Pak Mandra ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kita diberikan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.